Pembahasan terkait informasi program PKH dan BPNT, karena dua bantuan ini merupakan program reguler dari pemerintah di bawah Kementerian Sosial. Saat ini tentunya teman-teman yang menunggu proses penyaluran di tahap kedua, dan beberapa KPM masih ada yang belum tersalurkan tahap pertama untuk bantuan PKH dan BPNT yang masuk dalam kategori susulan, baik itu juga validasi komponen PKH dan komponen BPNT, yang mana sebelumnya merupakan KPM BPNT murni maupun KPM PKH murni. Nah teman-teman sahabat sosial, kita akan menyampaikan informasi terkait mohon maaf bagi teman-teman 5 golongan ini yang hanya diberikan bantuan PKH dan BPNT di pencairan tahap kedua nanti, dimulai di bulan April 2025 untuk periode tahap kedua. Jadi tahap kedua itu periodenya April, Mei, Juni, dan tahap selanjutnya di 3 bulan berikutnya. Teman-teman silakan ditonton video ini sampai habis, jangan di skip, kita akan sampaikan informasi detailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunsana Emril. Terima kasih teman-teman semuanya yang selalu standby di channel ini. Di video kali ini kita akan menyampaikan informasi perkembangan program bantuan sosial PKH dan BPNT jelang beberapa hari lagi Lebaran Idul Fitri tentunya. Nah teman-teman sahabat sosial, di saat ini ada proses penyaluran yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa program bantuan sosial ditetapkan pencairannya di jelang Lebaran Idul Fitri ini, bahkan segera dituntaskan tentunya untuk tahap saat ini. Jadi teman-teman, kita akan menyampaikan informasi detail nanti bagi penerima bantuan sosial PKH dan BPNT yang masuk dalam golongan ini. Siapa saja mereka dan apakah mereka berhak atau tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut ke poin pembahasan, bagi yang baru gabung di channel ini, silakan tak henti-hentinya subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa setelah teman-teman menonton video ini, di-share ke media sosial yang lainnya agar video yang kami suguhkan dapat terjangkau lebih luas ke pemirsa atau penonton lainnya. Kita langsung saja menyampaikan informasi pembahasannya. Pertama teman-teman, harus dipahami terlebih dahulu, menjelang Lebaran ini ada proses penyaluran bantuan PKH dan BPNT, yaitu bagi KPM susulan. Mandiri sudah tersalurkan Rp600.000, itu BPNT ya. Kemudian BNI juga tersalurkan Rp600.000 dan saat ini BRI lagi proses penyaluran. Dan untuk PKH juga ada pencairan, baik itu PKH susulan, kemudian PKH validasi, yang mana BPNT murni memiliki komponen PKH seperti komponen kesehatan, komponen anak sekolah, dan komponen kesejahteraan sosial, maka bisa cair bantuan PKH validasinya. Nah teman-teman sahabat sosial, dan ini akan terus disalurkan jelang Lebaran Idul Fitri segera dituntaskan. Namun perlu diingat, setelah Lebaran nanti itu sudah masuk periode salur untuk tahap kedua PKH dan BPNT, yaitu bulan April, Mei, Juni. Untuk proses pencairan tentunya akan ditetapkan nantinya untuk kabar selanjutnya. Nah teman-teman, untuk proses tahap kedua ini sudah berbeda proses penyalurannya, dan itu lebih tepat sasaran proses pencairannya, karena selama ini yang teman-teman ketahui pencairan bantuan PKH dan BPNT itu lewat DTKS, namun berbeda untuk tahap kedua nantinya. Saat ini sedang berlangsung proses survei ground checking untuk KPM-KPM yang masuk dalam list data survei, yang akan dicek apakah benar ini KPM layak atau tidak mendapatkan bantuan sosial. Jika tidak layak tentunya akan dikeluarkan. Jika masih layak, itu masih masuk dalam list penerima PKH dan BPNT. Jadi 5 golongan yang hanya mendapatkan bantuan PKH dan BPNT. Yang pertama yaitu tentunya terdaftar nantinya di DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi. DTSN ini dari Kementerian Sosial diserahkan ke BPS, Badan Pusat Statistik,
di bawah penanggung jawab BP Taskin, Badan Pengelolaan Pengentasan Kemiskinan. Nah teman-teman, DTSN ini digunakanlah data untuk penyaluran segala macam program bantuan sosial, salah satunya itu PKH dan BPNT. Bagi KPM yang terdata dalam DTSN ini bisa mendapatkan bantuan PKH dan BPNT. Namun ada hal-hal yang lain yang perlu digarisbawahi teman-teman, yang harus memenuhi tentunya, bukan hanya terdaftar di DTSN saja. Kemudian yang kedua, golongan siapa yang mendapatkan bantuan PKH dan BPNT? Tentunya dari keluarga desil 1 dan desil 2, dan ini termasuk juga desil 3 nantinya. Nah teman-teman, keluarga dari desil 1, desil 2 ini merupakan keluarga miskin ekstrim, keluarga miskin yang mana ini diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan PKH dan BPNT. Jadi teman-teman yang selama ini tidak mendapatkan bantuan, selayaknya jika memang layak mendapatkan bantuan sosial PKH dan BPNT, itu nanti akan dimasukkan dalam data DTSN. Itulah gunanya survei ke lapangan oleh pendamping sosial PKH dan BPNT. Nah teman-teman, dalam survei tersebut akan dicek kondisi rumahnya, kemudian materi yang dimiliki seperti apakah memiliki aset, kemudian kendaraan yang dimiliki tergolong mewah atau tidak, dan kondisi golongan pekerjaan dari anggota yang terdaftar dalam kartu keluarganya, dan yang lain-lainnya. Nanti data tersebutlah dikirim ke pusat melalui Kementerian Sosial, itu akan memverifikasi data KPM tersebut. Kemudian yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui, setelah terdata di DTSN, kemudian merupakan keluarga dari desil 1 dan desil 2, tentunya yang ketiga yaitu lolos verifikasi untuk mendapatkan bantuan PKH dan BPNT. Lolos verifikasi ini tentunya dari Kementerian Sosial. Jika lolos verifikasi, itu artinya KPM tersebut merupakan keluarga dari desil 1 dan desil 2 yang terdata dalam DTSN, yang mana sudah disurvei langsung oleh pendamping sosial di wilayahnya masing-masing. Nah teman-teman sahabat sosial, perlu diketahui penyaluran program bantuan PKH dan BPNT ini nanti akan dimulai di periode April, Mei, Juni tahap kedua. Apakah cair nanti di pertengahan April, atau nanti di akhir April, atau memang di awal bulan Mei? Kalau kita prediksi ini mungkin saja di bulan Mei proses penyaluran dilakukan, karena di bulan April ini masih dalam proses tahapan verifikasi data KPM tentunya. Nah teman-teman sahabat sosial, ketika sudah terdata, lolos verifikasi, kemudian siapa saja lagi yang berhak mendapatkan bantuan PKH dan BPNT? Bagi KPM yang memiliki komponen PKH bisa mendapatkan bantuan PKH dan bisa memungkinkan juga mendapatkan bantuan BPNT. Komponen PKH ada 3. Komponen kesehatan itu meliputi ibu hamil, kemudian anak balita. Komponen anak sekolah, tentunya anak sekolah dari SD, SMP, SMA ataupun SMK. Kemudian terakhir komponen kesejahteraan sosial, ada komponen lanjut usia dan penyandang disabilitas. Nah teman-teman, tentunya ini akan dikirim datanya ke Kementerian Sosial untuk dilakukan proses verifikasi. Kemudian selanjutnya, golongan apa saja yang bisa mendapatkan bantuan sosial PKH dan BPNT? Golongan lanjut usia itu bisa juga mendapatkan bantuan BPNT, apalagi diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan BPNT. Nah teman-teman, tentunya seluruh data sinkron antara data Dukcapil, data rekening, kemudian data Dapodik juga ditetapkan, karena yang memiliki komponen anak sekolah itu harus aktif siswanya, anak sekolahnya minimal kehadiran 85%. Makanya bantuannya bisa cair untuk komponen anak sekolah. Jadi teman-teman, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan bantuan PKH dan BPNT yang benar-benar layak mendapatkan adalah dari keluarga desil 1 dan desil 2. Untuk desil 4 itu akan diarahkan untuk proses bimbingan kewirausahaan, apalagi bagi teman-teman KPM yang berusia rentang usia produktif 40 tahun ke bawah, itu akan diarahkan untuk dibina pembimbingan
kewirausahaan dari Kementerian Sosial. Oke teman-teman, itu informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung lagi untuk informasi selanjutnya yang lebih mendapatkan pencerahan tentunya. Jangan lupa teman-teman semuanya di-share informasi ini. Dan jangan lupa pula teman-teman di-scroll video-video kami sebelumnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.